Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Kita diberi keenakan badan kita sehingga kita menerima pelajaran dengan benar. Anak-anak, perkenalkan dulu, saya dari sekolahan diberikan tugas untuk mengajar kelas 8. Mungkin kalian sudah kenal dengan saya. Kalau belum kenal, kita kenalkan dulu. Nama saya Hermanta. Di sini saya mengajar matematika kelas 8. Mudah-mudahan dengan pelajaran matematika yang ada saya ada semangatnya, ada keenakannya sampai akhir pada semester nanti. Untuk pada pagi hari ini kita akan mencoba untuk belajar matematika pada bab yang pertama, yaitu pola dan barisan bilangan. Pola dan barisan bilangan. Kita lihat sini pengertian dari pola dan barisan bilangan. Barisan bilangan adalah barisan yang terdiri atas beberapa bilangan. Contoh 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. 1 itu disebut dengan suku pertama atau ditulis dengan simbol U1. 3 disebut suku kedua atau ditulis dengan U2. 5 itu disebut dengan suku ketiga atau U3 dan seterusnya. Sehingga 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya, maka 9 itu suku keberapa anak? Sehingga 9 adalah suku yang kelima. Itu yang dinamakan dengan pengertian pola dan barisan bilangan. Sekarang kita lihat macam-macam barisan bilangan. Macam-macam barisan bilangan itu ada 2, yaitu barisan bilangan tak berpola dan barisan bilangan berpola. Yang dinamakan dengan barisan bilangan tak berpola, yaitu barisan bilangan dari suku ke suku berikutnya tidak memiliki aturan tertentu. Dari suku ke suku berikutnya itu tidak memiliki aturan tertentu. Contohnya kita lihat di situ. 1, 2, 3, 5, 8, 10 dan seterusnya. 1 ke 2 itu ditambahkan dengan 1. 2 ke 3 ditambahkan 1. 3 ke 5 ditambahkan 2. 5 ke 8 tambahkan 3. 5 ke 10 tambahkan 2. Di sini kalau kita lihat penambahannya itu berubah-ubah. Sehingga kita untuk mencari suku berikutnya itu kesulitan. Maka ini dinamakan barisan bilangan yang tak berpola. Barisan bilangan yang tak berpola. Artinya penambahan atau pengalinya itu bukan bilangan tetap. Sehingga itu barisan bilangan yang tak berpola. Karena kalau barisan bilangan berpola, yaitu barisan bilangan dari suku ke suku berikutnya memiliki aturan tertentu. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. 1 ke 3 ditambahkan 2. 3 ke 5 ditambahkan 2. 5 ke 7 ditambahkan 2. 7 ke 9 ditambahkan 2. Kalau kita lihat di sini penambahannya pakai bilangan tetap. Oh, semuanya ditambahkan 2. Berarti ini bilangan berpola. Kalau barisan bilangan berpola, kalian dapat menentukan barisan bilangan berikutnya atau suku berikutnya. Maka suku berikutnya setelah 9 berapa anak? Jadi 7, 9. Suku berikutnya berapa anak? 3 menambahkan 2. Sehingga 9 ditambahkan 2, 11. Setelah 11 berapa anak? 3 menambahkan 2 lagi. 11 ditambah 2, 13 dan seterusnya. Sekarang
berikutnya 2, 4, 7, 11. 1, 2, 4, 7, 11 dan seterusnya. 1 ke 2 ditambahkan berapa? Tambahkan 1. 2 ke 4 tambahkan berapa? Tambahkan 2. 4 ke 3 tambah 4 ke 7 tambahkan berapa? 3. Sekarang kita lihat sini biar jelas. 1, kemudian ke 2, kemudian ke 4, kemudian ke 7, kemudian ke 11. Sini 1 ke 2 ini ditambahkan dengan 1. 2 ke 4 ditambahkan 2. 2 ke 7 ditambahkan 3. 7 ke 11 ditambahkan 4. Sehingga kalau dari sini maka ini berpola. Ini semakin naik ditambahkan 1 semuanya. Berarti nanti di sini suku berikutnya berapa anak? Berarti itu 11 ditambahkan berapa anak? Ditambahkan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini berapa anak? 16. Setelah 16 berapa? Sehingga kalian dapat menentukan suku berikutnya. Sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan anak-anak? Kalau nggak ada, kita lihat contoh soal. Contoh. Misalkan ada barisan bilangan. Misalkan 1, kita berikan 1, 4, kemudian 7, 11 dan seterusnya. Kalian disuruh mencari 3 suku berikutnya. Suku pertama, kedua, ketiga, keempat, 3 suku berikutnya. Berarti nanti sini kalian menentukan ada 3 suku berikutnya. Caranya gimana? 1 ke 4 ditambahkan berapa? Ini saya tambahkan 3. 3 ke 4 saya tambahkan berapa? Saya tambahkan 3. Ini berapa ini? Nanti kan kelihatan. 1 ke 4 ditambahkan 3. 4 ke 7 tambahkan 3. Ditambahkan berapa? Ditambahkan 4. Berpola enggak? Enggak. Kalau enggak berpola berarti ini bilangan tak berpola. Tapi kalau misalnya saya ganti 10. Saya ganti 10. Berpola enggak? Berpola. Tambahkan berapa? 3. Ini berarti tetap bilangan berpola. Kalau bilangan berpola, kalian dapat menentukan suku berikutnya. 3 suku berikutnya berapa? Ini 3 menambahkan 3 berapa? 13. Setelah 13 berapa? Ditambahkan 3 menjadi 16. Berikutnya berapa? Ditambahkan 3 menjadi 19. Maka 3 suku berikutnya ya 13, 16. Kita lanjutkan. Misalkan ada barisan bilangan begini, 4, kemudian 10. Berapa ini? Berapa ini kita belum tahu. Kemudian sini 28, kemudian ini 34, kemudian sini 40. Di sini belum tahu. Tolong kalian cari yang angka sini itu berapa supaya menjadi barisan bilangan berpola. Ini 4 ke 10 tambahkan berapa? Tambahkan 6. Di sini tambahkan berapa? 6. Berarti 6. Kok 6 semuanya? Berarti di sini saya tambahkan 6. Berapa? 16. Berarti sini saya tambahkan 6. Berarti sini berapa? 22. Maka ini isinya 16. Ada yang tanyakan anak-anak? Ya mudah-mudahan pada materi pagi ini kita jelas. Kalau belum jelas silakan nanti bisa telepon atau WA dengan saya. Nanti bisa tanyakan.
Untuk selanjutnya, tolong kalian kerjakan buku paket matematika di sini. Ini yang kita pegang adalah buku paket matematika ini. Kita kerjakan halaman 22. Ya, kita kerjakan halaman 22. Itu saja, silakan mengerjakan. Kita tunggu sampai hasilnya. Kurang jelas silakan WA. Mudah-mudahan pada hari ini pelajaran kita kalian terima dengan baik, sehingga bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dapat mengerjakan dengan baik, berintegrasi dan seterusnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.